Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Sarah Jane Martina Boru Nainggolan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, silakan saudara jawab dengan iya. Iya. Shalom Ibu Boni dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budaya Sinamot. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Elisa Kristina Situmorang, Ria Riasku Pasinda Putra, Mita Tunitias, dan saya sendiri Sinta Putri Katikasari, serta Natasha Rahel Kristanti. Selanjutnya, simak video kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Marhata Sinamot, di mana Marhata Sinamot ini merupakan sub acara dari pernikahan suku Batak Toba, atau bisa disebut dengan Pesta Pamasumasuan, di mana pada acara ini pihak lelaki atau paranak dan pihak perempuan atau parboru bertemu di tempat yang telah disiapkan oleh pihak perempuan. Biasanya tempat ini merupakan rumah dari pihak perempuan. Dalam topik pembicaraan acara ini yaitu lebih dominan kepada Sinamot atau Tuhor Niboru atau bisa disebut dengan uang jujur, di mana tujuan ini merupakan mengetahui seberapa besar yang harus dikeluarkan biaya saat pernikahan nanti. Tata cara Marhata Sinamot pada zaman dahulu, Sinamot diberikan dalam bentuk ternak ataupun hasil bumi yang dianggap mahal seperti kerbau, sapi, kuda yang jumlahnya tergantung dari kesepakatan dan kemampuan dari pihak laki-laki maupun permintaan dari pihak perempuannya. Bisa 30 ekor kerbau, juga bisa 1 ekor di luar ternak yang dipotong untuk keperluan pesta. Marhata Sinamot ini harus dihadiri hula-hula dari tulang calon pengantin laki-laki dan tulang calon pengantin perempuan. Disinilah pihak laki-laki dan pihak perempuan menjalin kesepakatan tentang cara pernikahan yang akan dilaksanakan serta wujud hak dan kewajiban masing-masing. Uang Sinamot ini menjadi dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian perkawinan adat Batak Toba, karena sahnya suatu perkawinan dalam kehidupan masyarakat Batak Toba didahului dengan pemberian uang Sinamot. Salah satu fungsi uang Sinamot adalah syarat sahnya suatu perkawinan, karena jika uang Sinamot tidak dibayarkan sebagian atau seluruhnya, maka itulah yang akan mengakibatkan terjadinya kawin lari, dan jika terjadi perceraian maka dari pihak istri tidak mendapatkan apa-apa karena perkawinan mereka dianggap tidak sah menurut adat masyarakat Batak Toba. Di sini saya akan menjelaskan tentang Marhata Sinamot di adat pernikahan Batak. Untuk pelaksanaannya, pihak keluarga laki-laki membawa sejumlah uang kepada pihak keluarga perempuan dengan ketentuan negosiasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang tujuannya untuk membiayai pernikahannya. Lalu pada saat pelaksanaannya, apabila rombongan paranak sudah tiba, maka salah satu dari mereka akan bertanya, apakah sudah boleh masuk? Setelah dipersilahkan, maka rombongan paranak akan masuk satu persatu dan yang paling depan akan membagikan kalimat Horas Madihamu. Lalu si tuan rumah akan menjawab dengan kalimat Horas Maditutu. Setelah itu mereka akan bersalaman. Materi selanjutnya yaitu analisis tentang apakah kebudayaan Sinamot ini perlu dilestarikan bagi orang percaya. Jawabannya adalah tentu. Mengapa demikian? Ada 2 pembahasan terkait materi ini. Yang pertama adalah jika dilihat dari sudut pandang Alkitab. Dan di dalam Alkitab sendiri telah memberikan mandat budaya kepada manusia, sebab pada dasarnya manusia memiliki gambar seorang pencipta, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Dan manusia diberikan tugas untuk menaklukkan dan memerintahkan bumi, Kejadian 1 ayat yang ke-28. Dalam Mazmur 150 kita juga dapat melihat bahwa tujuan kebudayaan yang utama adalah untuk memuliakan dan mengasihi Allah, dan agar budaya itu digunakan untuk melayani dan mengasihi sesama manusia. Ada juga 3 sikap yang dapat kita lihat ketika orang dihadapkan dengan budaya, itu di samping saya.
Dan sebagai orang percaya, kita bukan mengambil ketika sebagai samping saya, melainkan harus menyadari setiap budaya dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus mengutamakan iman kepada Yesus Kristus di atas segalanya. Budaya digunakan untuk memuliakan Tuhan, tetapi jangan sampai kita mengutamakan budaya sampai menolak Tuhan. Dan budaya sinamot ini merupakan salah satu budaya pernikahan orang Batak, dan kita sebagai orang percaya harus menyadarinya. Dan juga budaya sinamot ini tidak menyimpang dari Alkitab, sehingga kita harus melestarikannya, melakukannya, dan juga memeliharanya sebagai orang percaya, orang Kristen sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air, dan juga ucapan syukur atas karunia Tuhan yang telah memberikan kekayaan budaya ini kepada bangsa kita. Kemudian pembahasan materi yang kedua. Bagi kelompok kami, adat sinamot dari Batak ini dapat terus dilestarikan karena adat ini tidak menyalahi aturan-aturan yang terdapat dalam Alkitab. Bahkan dalam Alkitab sendiri terdapat kisah yang menyerupai adat ini, yaitu kisah pada saat Ribka dipinang oleh Ishak anak Abraham. Abraham melalui hambanya memberikan harta berupa emas, perak, pakaian, dan barang-barang lainnya kepada keluarga Ribka dan Ribka itu sendiri. Bagi kelompok kami juga, adat sinamot ini merupakan simbol bagi pihak laki-laki, di mana merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada pihak wanita untuk terus menafkahi keluarga yang akan dibangunnya nanti. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami yaitu bahwa budaya sinamot merupakan salah satu adat pernikahan masyarakat Batak yang pada zaman dahulunya menggunakan harta benda sebagai prasyarat pernikahan. Tetapi pada zaman sekarang, harta benda tersebut digantikan oleh uang. Dan budaya sinamot ini merupakan budaya yang tidak menyimpang dari ajaran Alkitab maupun firman Tuhan. Sehingga kita sebagai orang percaya maupun sebagai warga negara Indonesia harus merawat, melestarikan, dan juga melaksanakan budaya ini sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita atas karunia Tuhan dan sebagai bentuk cinta tanah air kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk evaluasi dan pertanyaan, teman-teman dapat mencantumkannya di forum yang tersedia di MMT. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.